Ya, oke, baik. Selamat malam semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Untuk suara bisa masuk, jelas terdengar. Sudah, Pak. Ya, oke. Pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah bergabung di malam hari ini untuk mata kuliah mesin mesin fluida. Mata kuliah mesin-mesin fluida ini ya eh, memanfaatkan fluida kerjanya itu bisa fluida cair dan fluida gas. Dengan perbedaan fluida ini ada beberapa hal yang menjadi karakteristik atau menjadi suatu desain rancangan yang berbeda pada saat membuatnya. Banyak hal yang bisa dipergunakan ya menggunakan mesin fluida ini. Yang pertama kali bisa dimanfaatkan untuk mentransformasikan atau memindahkan fluida cair atau fluida gas, atau kebalikannya memanfaatkan fluida tersebut untuk menggerakkan mesin tersebut. Di tampilan di layarnya sudah keluar. Untuk tampilan di layarnya sudah masuk. Sudah, Pak. Oke, jadi di bagian ini akan diceritakan ya, atau ada sesi diskusi pada malam hari ini. Eh, Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya yang sudah membahas mengenai pompa. Pompa merupakan bagian dari mesin fluida. Apa yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dari pompa tersebut? Utamanya pompa dipergunakan untuk memindahkan fluida dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Kemudian pompa ini diklasifikasikan ke dalam dua hal. Yang pertama pompa statis, kemudian ada pompa dinamis. Pompa statis ini nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya bagaimana rancangan dan perbedaan antara pompa statis dengan pompa dinamis. Kemudian di bagian selanjutnya ya ini adalah pompa statis. Pompa statis itu adalah pompa yang bekerja dengan menggunakan prinsip tekanan secara periodik. Yang dimaksud dengan secara periodik ialah putaran dari pompa terjadi secara kontinu dan tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya ini diperhatikan, ini adalah impeller. Di impeller ini putarannya misalnya kalau dikondisikan dengan putaran 200 rpm, maka dia akan berputar terus sebanyak 200 rpm. Lalu bagaimana dengan konseptual rancangannya untuk pompa statis? Ya mudahnya untuk memahami bagaimana pompa tersebut bekerja. Ada fluida yang masuk di sisi kiri, suction, kemudian antara bagian atas dengan bagian bawah itu ada impeller yang berputar, yang saling berlawanan arah, sehingga menyebabkan fluida masuk ke dalam rumah pompa dan dikeluarkan di saluran keluar. Lalu di bagian yang berikutnya masih menceritakan mengenai pompa statis. Di pompa statis ini ada bagian torak ya, reciprocating pump yang bekerja dengan prinsip tekanan secara periodik. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori statis pump. Kenapa statis pump? Karena gerakannya itu terjadi secara
periodik. Jadi kalau bisa diperhatikan animasi pergerakan dari pompa tersebut bergerak secara kontinu, terjadi secara terus-menerus dengan kondisi melakukan penghisapan di bagian saluran bagian bawah, kemudian mengeluarkan fluida yang ingin dikeluarkan. Pompa torak ini mempunyai bagian utama. Yang pertama itu adalah ini adalah torak yang bergerak secara naik turun atau bolak-balik di dalam silinder. Fluida yang masuk melalui katup. Jadi di sini ada tanda saluran masuk, suction valve ke dalam silinder, kemudian ditekan oleh torak sehingga tekanan statis fluida naik. Jadi ada perbedaan tekanan ya di antara saluran yang masuk sebelum masuk ke dalam melalui valve tersebut. Ada perbedaan tekanan. Karena ada perbedaan tekanan ini, di sini ada saluran hisap dan di sini nilai tekanannya lebih besar karena disebabkan oleh tekanan dari torak. Tekanan torak tersebut menyebabkan fluida tersebut keluar di bagian saluran keluarnya atau yang disebut dengan discharge valve. Contoh dari pompa ini nanti bisa dicari, banyak macamnya, jenisnya. Salah satunya adalah pompa diafragma dan pompa plunyer. Kemudian secara desain struktur dari pompa tersebut ya, ini adalah pompa torak. Di sini ada toraknya yang akan bergerak secara fluktuatif. Ada sisi masuk, suction, fluida yang masuk, kemudian di bagian selanjutnya ada fluida yang dikeluarkan dari pompa torak tersebut. Lalu yang tadi menceritakan tentang statis, kemudian yang berikutnya ialah menjelaskan mengenai pompa yang memiliki tekanan dinamis. Tekanan dinamis ini, kalau yang tadi statis itu tekanannya lebih cenderung dengan tekanan yang sama di bagian saluran keluar. Tetapi kalau di tekanan dinamis ini, tekanannya bisa mengalami fluktuatif atau mengalami perubahan. Pompa tekanan dinamis dinamakan juga dengan istilah rotodynamic pump atau turbo pump atau impeller pump. Pompa yang termasuk dalam kategori ini adalah pompa jet dan pompa sentrifugal. Apa yang membedakan antara pompa jet dan pompa sentrifugal ini? Kalau dari pompa sentrifugal ini, pola aliran yang dilakukan penghisapan itu berbanding tegak lurus ya antara saluran masuk dengan saluran keluar, karena putaran impeller menyebabkan fluida masuk dan fluida keluar di sisi berlawanan atau sisi dari tegak lurus dari pompa tersebut. Ciri-ciri utama dari pompa ini, yang pertama mempunyai bagian utama yang berotasi. Jadi ada komponen yang melakukan putaran atau rotasi yang umumnya disebut dengan impeller atau dengan sudu yang sering dilakukan dengan desain pompa tersebut. Lalu yang di bagian lain dari sudu-sudu pompa ini, fluida mengalir secara kontinu, secara terus-menerus, di mana fluida berasal di antara sudu-sudu tersebut. Oke, ini di bagian ini tadi ada contohnya berupa pompa ya, pompa sentrifugal untuk pompa tekanan statis. Untuk pompa sentrifugal,
bagaimana proses kerjanya atau cara kerja dari pompa tersebut. Prinsip kerja pompa sentrifugal memanfaatkan atau menggunakan energi mekanik. Energi mekanik ini bisa diperoleh dari energi listrik yang dikonversikan menjadi energi mekanik yang memutar impeller. Impeller tersebut melakukan putaran rotasi dengan nilai RPM tertentu yang menyebabkan daya hisap di bagian pompa tersebut. Lalu fluida yang berada di dalam impeller, karena ada gerakan dari sudut-sudut impeller ini menyebabkan fluida tersebut keluar di saluran pompa. Kemudian untuk proses fluida yang mengalami di bagian saluran pompa tersebut akan menyebabkan peningkatan kecepatan atau dengan menghasilkan percepatan. Kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan adalah putaran dari impeller tersebut melakukan rotasi putaran yang terjadi secara kontinu menghasilkan momentum aliran fluida, sehingga fluida tersebut mempunyai energi kinetik. Kemudian kecepatan keluar fluida ini selanjutnya akan berkurang dan energi kinetik berubah menjadi energi tekanan. Jadi yang awalnya energi kinetik, energi gerak, berubah menjadi energi tekanan, berapa nilai pressure-nya, berapa nilai tekanan yang dihasilkan dari saluran luar pompa. Lalu bagian utama dari desain pompa sentrifugal ini pertama adalah poros. Di sini ada poros, impeller. Impeller ini banyak sekali hal ya, nanti kalau misalnya ada yang berminat atau ada yang tertarik mengambil skripsi atau tugas akhir, bisa mempelajari atau merancang impeller dari pompa sentrifugal tersebut. Di impeller ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap saluran aliran pompa yang akan dikeluarkan. Lalu ilustrasi dari centrifugal pump, yang tadi yang dimaksud dengan centrifugal pump itu pola aliran yang terjadi secara kontinu. Yang dimaksud dengan kontinu ini fluida masuk secara terus-menerus dari sisi kiri ke sisi kanan yang ditimbulkan karena ada pergerakan atau putaran dari impeller. Nah, di bagian impeller ini fluida keluar secara tegak lurus ya, atau segitiga tegak lurus atau 90 derajat, masuk dari kiri ke kanan, kemudian keluar ke atas. Karena pola alirannya mengalami perubahan, yang awalnya lurus dari kiri ke kanan berubah menjadi vertikal, yang awalnya horizontal berubah menjadi vertikal, ini menghasilkan nilai momentum yang kuat, nilai momentum aliran fluida yang kuat di bagian saluran output dari pompa tersebut. Karena kekuatannya cukup besar, saluran outputnya tekanannya kuat, sehingga mampu pompa ini dipergunakan untuk mengalirkan fluida pada ketinggian yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya menggunakan pompa sentrifugal untuk sistem saluran pipa air, di misalnya merancang suatu gedung atau perkantoran yang tinggi gedung tersebut sampai
10 meter atau sampai 15 meter atau 10 tingkat, bisa memanfaatkan spesifikasi dari sentrifugal pump tersebut. Karena karakteristik dari pompa sentrifugal ini menghasilkan nilai tekanan yang cukup besar. Secara desain dari pompa sentrifugal ya kurang lebihnya umumnya komponen dari pompa sentrifugal ini seperti ini. Ada bagian impeller, kemudian shaft, bearing housing itu berfungsi sebagai bantalan, lalu casing dari pompa tersebut. Casingnya ini bisa berupa material dari metal, kemudian radial ya, radial bearing, truss bearing, dan saluran masuk di suction nozzle. Di sini ada nozzle-nya itu didesain antara saluran masuk dengan saluran keluar ini memiliki kondisi yang tegak lurus. Lalu di bagian selanjutnya mengenai klasifikasi pompa yang dikelompokkan dalam jenis impeller. Yang pertama, impeller untuk pompa sentrifugal. Pompa ini menggunakan jenis impeller yang radial atau franchise. Konstruksinya sedemikian rupa sehingga aliran fluida yang keluar dari impeller akan melalui bidang tegak lurus dari pompa tersebut. Impeller jenis radial digunakan untuk tekanan yang tinggi, heat yang tinggi, sedangkan impeller jenis tipe franchise digunakan untuk heat yang lebih rendah dengan kapasitas debitnya besar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi pada saat melakukan desain atau rancangan untuk pompa sentrifugal. Untuk pompa sentrifugal yang menggunakan impellernya itu berbentuk radial, dapat digunakan untuk mengalirkan fluida yang memiliki heat yang tinggi. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau misalnya untuk mengalirkan air atau water ya dari tangki atau dari dalam tanah ingin dipindahkan ke tempat penyimpanan air di atas berupa tower dengan ketinggian sampai 20 meter atau sampai 30 meter, ini akan lebih sesuai ketika menggunakan jenis impeller yang bertipenya itu berbentuk radial. Tetapi untuk impeller yang berbentuk franchise digunakan untuk heat yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu artinya nilai ketinggian antara fluida yang ingin dipindahkan dari posisi awal ke posisi akhir itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya memindahkan fluida dalam ketinggian misalnya hanya ketinggian 1 meter atau 2 meter, ya dapat menggunakan pompa yang jenisnya franchise. Tetapi keunggulan yang dimiliki dari kapasitas jenis franchise ini menghasilkan nilai key atau debit dari pompa tersebut lebih besar, debitnya lebih besar, key-nya volume dikali dengan luas permukaan dari saluran pipa tersebut lebih besar, debitnya. Cuman yang menjadi permasalahan, kekurangannya ialah mempunyai heat yang lebih rendah, jarak ketinggian antara fluida yang ingin dipindahkan tersebut. Nah, ini ada gambaran dari perbedaan antara apa yang dimaksud dengan radial dengan franchise. Secara konseptual sederhananya mengenai
pompa yang masuk ke dalam jenis radial seperti ini desainnya, dan yang Prancis bisa dilihat debit fluida yang masuk ke dalam sistem tersebut lebih besar kapasitasnya, dan saluran yang dikeluarkan dari pompa tersebut menghasilkan kapasitas yang lebih besar. Tetapi kemampuan untuk memindahkan fluida dengan jarak yang lebih jauh lebih rendah yang dihasilkan jika menggunakan impeller berjenis Francis. Untuk impeller yang jenis radial mampu menghasilkan tekanan yang tinggi, tetapi kekurangannya ialah menghasilkan nilai tekanan yang lebih debit yang lebih kecil ya. Debitnya kecil tetapi menghasilkan nilai tekanan yang tinggi. Kemudian klasifikasi pompa yang berikutnya, kalau yang tadi pertama secara sentrifugal, lalu ada yang masuk ke dalam pompa aliran campur. Untuk pompa aliran campur ini, pompa ini menggunakan impeller jenis aliran campur atau yang biasa disebut dengan mixed flow. Aliran keluar dari impeller sesuai dengan arah bentuk permukaan kerucut rumah pompa. Nah, secara desain sederhananya ya kurang lebih seperti ini untuk pompa aliran campur tersebut, mixed flow pump. Jadi fluida tersebut masuk di bagian ini ada saluran masuk, kemudian terjadi mixing. Ada karena disebabkan oleh impeller yang berputar, terjadinya proses pencampuran fluida yang masuk dari saluran bawah. Kemudian di bagian outputnya keluarlah fluida yang akan mengalir tersebut di bagian sisi kiri atau di bagian sisi kanan. Lalu yang ketiga ialah pompa aliran aksial. Nah, ini yang perlu lagi diperhatikan ya, perbedaan utama antara sentrifugal. Sentrifugal itu ingat saja kalau ketika mendengar kata ada centrifugal pump atau pompa sentrifugal ini, fluida yang mengalir itu berbentuk tegak lurus ya. Jadi ini fluida masuk dan ini fluida keluar masuknya, seperti dari sini, dari depan, dari belakang ke depan atau dari kiri ke kanan, lalu keluar secara vertikal. Nah, lalu bagaimana dengan yang aksial? Untuk yang aksial, pompa ini menggunakan impeller jenis tipe aksial dan zat cair yang meninggalkan atau keluar dari impeller bergerak sepanjang permukaan silinder rumah pompa ke arah luar. Konstruksinya mirip dengan aliran campur. Jadi untuk pompa aliran aksial ini secara konstruksinya atau secara desain itu hampir mirip dengan aliran campur, kecuali bentuk impeller dan diffusernya. Di sini ada bagian impeller, ada diffuser. Oke, nah ini yang dimaksud dengan axial pump. Axial pump ini bisa dilihat ya secara ilustrasi animasi dari pompa tersebut. Fluida masuk dari sisi kiri, keluar ke kanan, artinya mengalir secara horizontal atau aksis X ya, sumbu X, masuk dari kiri maka akan keluar ke kanan. Untuk pompa sentrifugal, kalau yang tadi masuk dari kiri, keluarnya secara vertikal. Nah, ini yang perbedaan utama antara pompa yang bertipe
aliran aksial dengan pompa yang bertipe aliran sentrifugal. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada diskusi yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya?